Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita sampaikan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sampai pada detik saat ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Beliaulah yang telah mengajarkan Islam kepada kita, menanamkan tauhid ke dalam hati kita, membacakan Al-Quran kepada kita. Semoga kelak di yaumil mahsyar beliau menjadi penolong dengan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pemuda sebangsa dan setanah air, 76 tahun yang silam, tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno secara resmi menyuarakan kemerdekaan Indonesia setelah dijajah beribu-ribu tahun lamanya. Bendera merah putih berkibar dengan gagahnya, lagu Indonesia Raya berkumandang di mana-mana, sorak-sorai kemerdekaan menghiasi setiap penjuru di Indonesia. Sejenak, mari kita kuak kembali kepahitan yang terjadi pada masa itu. Menyadari bahwa kemerdekaan ini tidak datang dengan sendirinya. Menyadari bahwa kemerdekaan ini tidak jatuh dengan indahnya. Melainkan perjuangan para pahlawan yang merebut kemerdekaan dari penjajah. Membayar setiap detik perjuangan kala itu dengan cucuran keringat, tetesan darah, bahkan segenggam nyawa yang siap untuk ditaruhkan. Sungguh tidak ada kata mudah dalam merebut kemerdekaan saat itu. Namun, jika kita melihat kenyataan yang terjadi pada hari ini, seolah kita semua tertampar oleh pesan yang pernah disampaikan oleh Bung Karno. Perjuanganku lebih mudah karena hanya melawan penjajah, namun perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Sudahkah Indonesia sebenar-benar merdeka? Atau sebenarnya Indonesia masih saja dijajah, namun dalam bentuk yang lainnya? Mari kita ulas kembali kisah-kisah Indonesia berjuang untuk merebut kemerdekaan dalam sebuah pidato singkat yang akan saya bacakan, yang berjudul Detik-detik Menuju Cerita yang Panjang. Hadirin sekalian yang saya hormati, untuk membentuk sebuah pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sepenggal kalimat tersebut merupakan tujuan awal negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan merupakan kewajiban bagi kita warga negara untuk mewujudkannya. Menurut Kementerian Dalam Negeri, hingga tahun 2021, Indonesia memiliki total penduduk sebanyak 271.349.889 jiwa yang tersebar di sebanyak 17.504 pulau dari Sabang sampai Merauke. Kaya akan adat, suku, budaya, dan agama. Artinya, perjuangan Indonesia untuk merebut kemerdekaan ini bukan hanya perjuangan satu adat, satu suku, satu budaya, ataupun satu agama, melainkan perjuangan yang timbul dari bersatunya seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, perjuangan Indonesia dimulai semenjak tahun 1509 pada saat Portugis masuk dan menduduki Indonesia. Disusul dengan Spanyol, Prancis, Belanda, yang kemudian Belanda menduduki Indonesia selama 3,5 abad lamanya. Kemudian masuklah Jepang pada tahun 1942. Jepang yang pada awalnya ingin memberikan bantuan kepada Indonesia, nyatanya hanya menambah goresan luka dalam proses perjuangan Indonesia.
rakyat semakin menderita karena sikap kejam diktator dan kekejaman kerja paksa yang mereka sebut dengan Romusa. Para pejuang bertaruh jiwa dan raga untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Rakyat bahu-membahu membantu para pejuang untuk mempersiapkan segala kebutuhan menuju medan perang. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Generasi silih berganti untuk mengusir para penjajah dari bumi pertiwi. Yang pada awalnya bersenjatakan bambu runcing hingga pada akhirnya berdiri dengan gagahnya menggenggam senjata mesin untuk mengusir para penjajah. Sampailah pada ketika dua kota besar di Jepang dibom oleh sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Ratusan ribu rakyat Jepang meninggal kala itu, sehingga menjadi penanda bahwa berakhirlah Perang Dunia Kedua. Hadirin sekalian, mengingat posisi Jepang yang sudah semakin terdesak, bahkan telah menyerah kepada sekutu, pemuda Indonesia kemudian tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Soekarno-Hatta kemudian dibawa oleh para pemuda menuju Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Kedua tokoh besar ini didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah diputuskan, proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan keesokan harinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Soekarno-Hatta kemudian merumuskan teks proklamasi pada pukul 2 pagi di tanggal 17 Agustus tersebut. Kalimat pertama yang dituliskan oleh Bung Karno berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kemudian disempurnakan oleh Hatta pada kalimat kedua, "Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan tempo yang sesingkat-singkat." Pemuda-pemuda sekalian, kalimat yang singkat dan padat ini memiliki makna yang luar biasa. Menggambarkan arti segala bentuk keinginan Indonesia yang selama ini ingin menentukan nasibnya sendiri. Proklamasi kemerdekaan yang luhur ini tentunya sudah disepakati, digagas melalui keputusan bersama, yang kemudian ini menjadi kewajiban bagi kita sebagai warga negara untuk mewujudkan, melestarikan, dan menjaga kemerdekaan ini agar tetap utuh. Namun kenyataannya, setelah 76 tahun, kemerdekaan Indonesia seolah hanya pada fisik semata. Tetapi jika dilihat pada hakikat kemerdekaan yang sebenarnya, Indonesia masih sangat jauh dari seperti yang diharapkan. Seperti yang tertera dalam tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hadirin sekalian, bentuk yang paling sederhana yang bisa kita tunjukkan untuk menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang adalah dengan bersyukur. Bersyukur atas kemerdekaan, bersyukur atas kehidupan yang layak yang telah diberikan Allah kepada kita melalui nyawa-nyawa pejuang yang telah hilang. Allah pernah berpesan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, "Sungguh jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Jika kamu mengingkari nikmatku itu, sungguh azabku sangatlah pedih." Kita memang sudah merdeka dari penjajahan zaman dulu, namun jangan sampai kita lengah dan membuat kita kembali terjajah. Karena kenyataan pada hari ini, penjajahan bisa saja terjadi dalam bentuk yang lain dan tidak terus-menerus dalam bentuk perperangan. Bisa saja kita dijajah oleh kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan, ketergantungan menggunakan produktivitas luar negeri, membuat kita yang hanya bisa memakai tanpa bisa menciptakan hak milik sendiri. Dijajah oleh rasa malas, malas belajar, malas berjuang, malas berkarya, terbiasa untuk hidup instan. Membuat negara semakin terpuruk, membuat rakyat semakin ketergantungan dengan negara lain, yang pada akhirnya
kita semua benar-benar telah berdiri di depan gerbang penjajahan yang sebenarnya. Allah juga pernah berpesan dalam Quran surat Al-An'am ayat 44 yang artinya, sungguh jika mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, kami pun membuka pintu-pintu kesenangan bagi mereka. Dan di saat mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Dan ketika itu terjadi, mereka terdiam berputus asa. Hadirin sekalian, pemuda sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Tidak salah kiranya jika memang kita sebagai warga negara Indonesia ingin menikmati kemerdekaan ini. Hanya saja, jangan sampai melupakan kewajiban kita sebagai warga negara untuk terus melestarikan dan menjaga kemerdekaan ini agar tetap utuh selamanya. Indonesia memang pernah berada di titik terlemah dan titik terburuk pada saat penjajahan dahulu. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia juga pernah berada di titik puncak pencapaian tertinggi. Indonesia pernah dinobatkan sebagai macan Asia, Kemah Ripah Lok Jinawi, Paris Van Java, Zamrud Katulistiwa, dan kebanggaan-kebanggaan yang lainnya. Anak-anak bangsa jangan lengah di masa muda. Para pemimpin-pemimpin tolong berikan contoh yang bijaksana. Karena di tangan-tangan pemudalah terletak masa depan Indonesia. Pada hakikatnya, jika setelah sebuah negara merdeka, maka berlanjutlah proses pembebasan negara-negara tersebut dari segala bentuk perbatasan yang selama ini mengekang mereka. Dari kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan, dan dari pembatasan yang selama ini mengekang mereka. Begitu juga dengan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, artinya Indonesia harus siap untuk berdiri sendiri. Indonesia harus siap menentukan pilihan terbaik untuk warga negaranya. Indonesia harus mampu menyiapkan pendidikan terbaik untuk anak bangsanya. Sehingga seluruh bangsa Indonesia berani berdiri dengan gagahnya menantang masa depan yang cerah. Secerah hari ini, pada pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Hari di mana Indonesia berhadapan dengan detik-detik menuju cerita yang lebih panjang, cerita yang lebih bermakna, cerita yang akan lebih membakar semangat para rakyat. Hanya ada dua pilihan pada kala itu. Indonesia benar-benar merdeka atau Indonesia hanya merdeka sebatas kata saja. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala salah-salah perkataan. Saya, Natasha Humaira. Terima kasih dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.